itu ditemukan 4 perkara. Ini saya sampaikan garis besarnya dulu 4 perkara itu apa? Ajalnya, rizki, dan amalnya. Maksudnya akibat daripada amal manusia itu kan ada pahala dan dosa. Itu sudah ditentukan oleh Allah. Kemudian yang keempat, sakiyun wasyaitu. Sakiyun celaka, sa'idun bahagia. Itu sudah digedok sama Allah. Ibaratnya begitu, Pak. Cuma ini nomor saya sampaikan ke Bapak Ibu, nomor saya mudah-mudahan bisa ditangkap ya. Menurut para ulama tauhid, ulama akidah, bukan ulama fikih, ini ulama tauhid. Takdir itu ada 2. Ini saya garis besarnya, ada takdir mubrom, ada takdir mu'amal. Mubrom itu hanya Allah, hak prerogatif Allah semata. Berarti artinya hanya Allah saja yang bersoal, dan manusia cuma hanya diberi nanti ada di takdir yang kedua ini. Saya contohkan takdir yang hanya wilayahnya Allah. Misalnya langit lapis 7, mohon sewu, panjenengan ikut nggak mengusulkan langit lapis 12? Kan nggak bisa kan? Langit lapis 7 itu hak prerogatifnya Allah semata. Jadi nggak bisa orang itu maunya berubah, nggak bisa. Siang malam nggak bisa. Panjenengan bisa nulis usul ya Allah malam terus saja, kan nggak bisa. Siang aja nggak bisa. Itu semata-mata hak prerogatif Allah. Contoh lagi, 1 tahun 12 bulan, panjenengan bisa ngomong kan nggak bisa. Ini contoh bahwa ada takdir itu hanya milik Allah semata, hak prerogatif Allah. Tapi ada takdir itu disebut mu'amal. Jadi Allah itu masih memberikan wilayah kepada manusia untuk mengubah, untuk ikhtiar. Di dalam Al-Quran ada ayat, ya, di dalam surat yang ke-13, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Surat 13 ayat 11. Surat Al-A'raf ayat yang ke-11. Nanti panjenengan bersani Pak ya. Jadi artinya ada takdir-takdir Allah yang masih diberi wilayah manusia untuk merubah. Contoh, tapi ada kan yang nggak bisa dirubah tadi Pak. Tapi ada yang bisa dirubah. Tapi yang merubah itu Allah, manusianya yang berusaha untuk merubah. Dalam maksud itu. Contoh ajal. Ajal itu kan kalau roh itu sudah keluar dari jasad kasar kita sesuai dengan waktu yang telah ditentukan hanya Allah. Tapi kita juga masih disuruh usaha agar supaya panjang umur. Ya kan Pak? Kita masih disuruh merawat tubuh kita. Kita tidak boleh misalnya minum makanan yang sembarangan misalnya. Saya apalagi kalau usia saya ini. Saya sudah 64 usia saya. Pensiunan dari Kemenak Surabaya. Dulu mau saya ikut nyambungkan ini. Saya sampaikan kepada saya. Nah, ini sudah 64 tahun. Nanti nek umur sudah ini umur saya saja. Permisi. Gak suwe menelak di Lukas. Umur saya boleh Pak. Kalau misalnya si umur 20 saya, aku begini, tapi terus sudah 60 Pak, pensiun lagi. Permisi Pak, Bapak Ibu. Tetapi ajal itu masih diberi wilayah kita oleh Allah untuk merubah agar supaya kita diparingi panjang. Tapi pasti nanti akan mati. Cuma lah kapan matinya? Dan itu usaha. Insya Allah, ya. Kemudian ada lagi rizki. Tadi kan sudah 4 perkara Pak yang tidak digedok sama Allah. Rizki itu kan masih bisa juga diusahakan. Ada orang itu kaya, ada orang miskin. Kalau kita misalnya apatis, misalnya ngomong gini, terus gak apa-apa boleh. Waktu dia sugih jiwi ya gak bisa. Kita jadi usaha, kita disuruh ikhtiar supaya kita jadi orang-orang yang dicukupi Allah. Jadi kita dicukupi Allah.
dan rezeki yang halal dan berkah. Kan itu namanya usaha. Kemudian yang ketiga, amal perbuatan kita ini, ya, itu nanti akan dicatat oleh Allah. Tidak ada sebutir ataupun kecilnya perbuatan manusia yang tidak dicatat oleh Allah. Bahkan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apa yang sudah Allah pakai? Itu surah Yasin. Jadi ketika manusia itu mulutnya terkunci, tangannya bisa ngomong, kakinya bisa ngomong, kulitnya bisa ngomong, besok dia dapat ngomong. Jadi bahasa kita begini, kita ini, badan kita ini itu sama dengan receiver. Kalau dalam bahasa HP itu bisa nyadap berita. Makanya kaki bisa ngomong, tangan bisa ngomong. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya nanti di hadapan Allah ketika tangan ngomong,